Nah, cuma adik saya nomor 6 tuh laki-laki, tinggalnya di Jakarta. Dia masuk Islam juga karena satu karena menikah, kedua karena sakit. Dia kan juga istilah tinggal di asrama kan, baju celana dia itu istilah itu dicuci sama pacarnya, katanya saya juga nggak tahu. Mungkin pacarnya itu sakit hati dengan dia, baju celana itu dibikinkannya lah sumbu pelita. Setiap malam dinyalain, otomatis kan kepanasan, jadi dia tuh kejang terus. Nah, saya ngajar itu di Kristen. Kenapa nggak dibolehkan? Karena gini, karena di Kristen itu kan rata-rata mereka kan Kristen. Dia takut bingung, katanya kok ibu gurunya pakai hijab sementara mereka kan nggak pakai Kristen. Selama saya ngajar, karena kita ikut peraturan mereka ya, ada namanya setiap hari itu apa namanya? Saya sampai lupa. Doa bersama, tapi di dalam itu bukan doa bersama, saya lupa namanya. Nah, jadi kebaktian tak apa saya lupa namanya. Kita harus ngikut mereka walaupun hanya duduk, diam mendengar gitu. Kalau nama saya sih Warita. Panggilan sehari-hari teman lebih mengenal saya itu dengan nama Rita doang. Karena berhubung suami sakit, aktivitas saya lebih banyak di rumah. Asli Sekado Dayak Pedalaman saya, Katolik, sejak menikah. Tapi sebelum saya menikah, karena saya memang dari keluarga, boleh dibilang menengah ke bawah atau tidak mampu, saya kan dari Sekadau, sekolah ikut orang. Jadi pas kebetulan orang tempat saya tinggal itu beragama Islam, tapi marga Lubis suku Batak. Nah, sebelum saya masuk Islam, saya memang udah sering belajar sebenarnya, tapi belajar itu cuma ikut-ikutan. Tidak mendalamin apa sih itu Islam gitu, cuma ikut-ikutan. Setiap anak dari bajikan itu atau bapak angkat saya di situ ngaji, saya pergi ngaji. Kalau sholat saya ikut sholat. Kalau yang puasa saya juga ikut puasa, walaupun kadang-kadang bolong istilah puasanya kan, karena namanya ikut-ikutan seperti itu ya. Dengan berjalannya waktu, mungkin saya ada jodoh tadi itu kan. Nah, saya masuk Islam karena menikah itu tadi awalnya. Kalau paksaan dari orang tua, dari sanak saudara, dari siapa itu nggak ada. Memang dari saya sendiri. Apa sih dalam Islam yang membuat ibu yakin untuk masuk Islam waktu itu? Kalau masalah hal apa, mungkin karena saya kan dari Katolik ya. Kalau dari Katolik itu sebenarnya tuh untuk sholat, kata orang Islam itu mungkin sama, tinggal kitanya ya. Cuma kalau ke gereja itu kan seminggu sekali. Sedangkan kalau di Islam itu kan ada nama istilah itu sholat 5 waktu. Ya, walaupun istilah ke masjid itu 1 minggu sekali juga pas di waktu hari Jumat seperti itu ya. Ya. Di situ yang saya tuh kok dari yang lain tuh beda gitu. Karena awalnya tuh memang dari situ yang saya tuh mau tahu apa sih itu Islam. Nah, sholatnya harus 5 waktu. Nah, ada namanya ajaran-ajaran yang tidak boleh dilanggar. Nah, ada juga istilah tuh yang harus kita ikut itu seperti apa, kayak sholat 5 waktu, apa ya istilah itu ya, kayak ada namanya puasa dan lain sebagainya itu seperti itu. Sedangkan kalau di Katolik itu kan tidak ada ya, kalau kita memang sembahyang, tidak ada nama puasa, tidak ada istilahnya harus ajaran ini nggak boleh, walaupun ada tapi tidak kelihatan seperti Islam itu kelihatan gitu, ajaran-ajaran seperti itu. Karena dulu kan saya di Katolik kan juga tidak juga pernah ikut mendalami apa sih ajaran Katolik seperti itu. Karena saya dari kecil memang udah ikut Islam, walaupun saya ikut-ikutan tidak mendalami apa itu Islam. Kalau respon keluarga sih no komen, nggak ada istilahnya tuh jangan atau melarang atau marah, tidak ada. Karena memang saya tuh dari kecil tuh memang ikut orang Islam. Pas waktu saya nikah waktu itu pun juga di apa kan istilah itu diwakilkan sama orang Islam. Waktu itu saya tinggal di daerah Keraton. Jadi dari SD, SMP, SMA bahkan kuliah itu tinggal di daerah Keraton. Sementara ke situ kan mayoritas kan memang rata-rata orang Arab ya. Ya dari situlah. Jadi lingkung saya memang lingkung orang Arab, walaupun saya hanya ikut-ikutan. Karena kan saya kan seringnya itu kan kadang ikut anak dari bapak angkat saya itu ya ke masjid Jami dan lain sebagainya, itu sehari-hari saya di situ walaupun hanya ikut-ikutan. Saya sih jujur terus terang, karena kan memang nggak ngerti kan, awal kan disuruh pergi ayo, disuruh ikut ayo, mereka pergi ngaji saya ikut ngaji, mereka sholat saya ikut sholat, ya itu di masjid Jami. Kebetulan kan anak dari bapak angkat saya itu mereka tuh boleh dibilang
untuk ke agama itu bagus semua. Nah, jadi kan termotivasi gitu secara tidak langsung walaupun ikut-ikutnya itu tadi. Boleh dibilang bisa iya bisa enggak, karena memang tadi itu saya dari kecil tuh memang udah di Islam, enggak pernah sering karena saya memang dari kecil itu di lingkungan Islam. Jadi pulang pun selama saya waktu ikut orang tuh hampir dibilang enggak pernah pulang. Karena dulu kan kita masih kecil nggak tahu jalan pulang kan. Lagi pula pulangnya itu ngapain gitu. Nah, kalau nggak diantar jemput saya takut. Jadi pas pulang dulu tuh setelah nikah. Setelah nikah, saya memang sering pulang, bahkan sampai sekarang sering pulang. Terakhir sepulang habis lebaran 3 hari kemarin, mama saya meninggal. Jadi orang tua saya dua-dua ada nggak ada. Orang tua angkat saya juga dua-dua ada nggak ada. Semuanya udah meninggal. Karena saya pengen sekolah, sementara kan orang tua belum mampu untuk biaya sekolah. Karena saya dari 12 saudara, yang kami yang kuliah atau yang sekolah itu semua ikut orang. Enggak ada orang tua yang biayai, enggak ada orang tua yang istilah tuh ya yang biaya seperti itulah. Jadi kemauan kita sendiri kalau mau sekolah ikut orang gimana caranya ya seperti itu. Seperti saya alami sekarang, bahkan sampai sekarang 12 bersaudara. Yang masuk Islam kami 2 beradik. Saya yang nomor 5 sama adik saya nomor 6. Nah, cuma adik saya nomor 6 tuh laki-laki tinggalnya di Jakarta. Dia masuk Islam juga karena menikah juga. Satu karena menikah, kedua karena sakit. Mungkin karena orang raya itu barangkali ya karena guna-guna Islam barangkali saya juga nggak tahu ya. Dia sampai berhenti sekolah. Setiap hari, setiap malam dia tuh kejang. Dia tuh kejang. Kalau siang nggak, hanya malam. Nah tapi dari dokter itu dia nggak ada sakit apa-apa. Nah, mungkin karena Allah masih mau memperpanjangkan hidup dia atau nyawa dia atau apa kita juga nggak tahu ya. Dengan berjalannya waktu, dia berobatlah sama orang yang bisa ngelihat karena dia tuh kena apa gitu loh. Nah, jadi katanya dia tuh kena orang. Karena waktu dia sekolah dulu kan, dia kan juga istilah tinggal di asrama kan. Baju celana dia tuh istilah tuh dicuci sama pacarnya, katanya saya juga nggak tahu. Mungkin pacarnya tuh sakit hati dengan dia, baju celana itu dibikinkannya lah sumbu pelita. Setiap malam dinyalain otomatis kan kepanasan, jadi dia tuh kejang terus. Kalau siang kan dia nggak pakai kan, nah, jadi dia nggak pernah sakit kok siang, dia hanya malam. Akhirnya putus sekolah, dia pun memutuskan, boleh dibilang berobat, merantau, diobatnya lah sama orang Islam itu tadi. Dan akhirnya dia memutuskan juga masuk Islam. Kebetulan nggak dapat istri juga Muslim. Kalau untuk belajar ngaji, ya kaget sih pertama sebenarnya, tapi dia dibilang kaget juga enggak. Karena memang dari kecilnya itu memang udah sering turun walaupun ikut-ikutan. Nah, saya pertama pandai mengaji atau boleh dibilang tahu mengaji atau kenal yang namanya alif bata itu di saudara seiman awalnya. Di saudara seiman, tapi saya memang udah gabung di PDMI, Persatuan Dayak Muslim Indonesia. Di situ saya gabung sama mereka. Dari situlah saya belajar ngaji. Pas waktu itu kenalnya namanya saudara seiman, saya dibiayai atau disekolahin sama saudara seiman waktu itu. Nah dari situlah saya pandai ngaji, walaupun pandai hanya untuk sendiri. Nah, karena waktu itu kan pembiayaan kalau nggak salah hanya 1 tahun apa 2 tahun, 1 tahun ya. Nah dari situ itu karena setiap hari saya pergi ngaji, mungkin juga capek. Di situlah saya mulai awal itu dapat kecelakaan. Ya Allah, itu gimana kecelakaannya itu? Kecelakaan di Untan. Ya dari saudara seiman itulah tadi bolak-balik kan lumayan jauh. Dari rumah Dansen ke saudara seiman yang di perumahan apa dulu nama itu tuh. Pulangnya itu saya kecelakaan beruntun. Kebetulan karena saya kecelakaan itu dengan polisi, semua biaya polisi yang tanggung. Karena dia mikir gini, orang tua dia, motor saya hancur, tapi kalau untuk saya alhamdulillah sampai hari ini saya sempat istirahat kurang lebih 1 bulan. Karena saya memang tidak bisa bawa kendaraan lagi, anak saya pun juga tidak bisa terjemput saya, sempat vakum. Baru itu setelah 1 bulan itu baru saya ngaji lagi juga di PDMI. Saya kecelakaan lagi di Untan juga, bundaran Untan dengan motor yang sama. Nah, itu saya baru benar-benar sakit, sempat dirawat di rumah sakit Bayangkara. Tapi waktu di ronsen apa semuanya kata saya aman.
Yang kecelakaan ketiga kalinya itu ya memang mungkin udah sampai waktu mungkin kayak kecelakaan terus atau memang gimana, karena berkejar dengan suami, kejar dengan waktu, karena anak kan bilang gini, mama jangan lama, bapak sakit, bapak nyari terus, jadi sekarang sini tidak selesai, akhirnya saya buru-buru pulang. Jadi kecelakaan karena nggak fokus aja sih sebenarnya. Tapi alhamdulillah walaupun saya ngaji masih terbata-bata, saya udah bisa walaupun untuk sendiri. Berawal dari saudara seiman itulah tadi itu. Saya tetap usaha untuk datang walaupun tempat vakum dalam 1 bulan atau 2 bulan. Karena memang nggak bisa bawa kendaraan, anak-anak nggak bisa ngantar, anak-anak kerja semua. Nah, belum lagi ditambah suami sakit kan. Awal sakit sih udah lama sih, udah 11 tahun waktu dia masih dinas. Tapi yang parah dia tuh 2 tahun ini udah tak bisa ngapa-ngapa. Maka saya tuh vakum ngaji, aktivitas saya hanya di rumah ngurus dia. Maka tadi saya bimbang ke sini, Bu Yul kan nelpon, bisa nggak? Kalau pagi saya nggak bisa karena tadi saya kayak ambawang kan. Nah pulang dari sana saya pun juga buru-buru kasih dia makan minum. Saya kesini karena Yul tadi kan nelpon lagi. Saya bilang insya Allah. Maka tadi itu saya bimbang dengan dia, di rumah nggak ada orang, saya sendiri. Cuma saya titip sama Allah, udah pernah saya pulang ini masih ketemu dengan dia. Kalau saya pulang nggak ketemu dengan dia, akibatnya udah sampai waktunya. Awal mulai sih dia cuma jatuh dalam rumah pas waktu takbiran. Nah kata dia tuh saya tuh ngelempar dia tuh pakai uang. Pada waktu saya ngelempar pakai uang nggak mungkin kan sampai dia tumbang kan. Uang hanya 300.000, mungkin memang dia tuh terkejut atau apa. Dari situ awal mulai itu dia tuh dapat sakitnya. Tapi dia masih dinas waktu itu, bahkan dibawa berobat kemana-mana. Dia sampai sekarang dibilang maju enggak, dibilang mundur juga enggak, sampai sekarang masih kayak gitu. Kalau untuk berobat kemana-mana sudah keliling Pontianak, dokter dah keliling dokter, tabib dah keliling tabib. Hampir semuanya saya ada usahakan, entah itu terapi, ya begitulah. Menurut dokter saya udah komplikasi, tapi saya masih tetap usaha. Selama dia masih bisa diajak ngomong, selama dia masih bisa diajak disuruh makan atau dikasih makan, itu aja sih. Ya kalau makan minum masih bagus, ngomong dia udah ngelantur, ngomong juga udah nggak jelas. Tiap bulan itu pasti dokter datang. Tadi juga ada, cuma saya tadi lupa motokannya ke mereka anak-anak kan. Tapi saya ceritakan anak-anak tadi dikunjung ke dokter seperti biasa. Ya kalau memang kondisi bapak dia bilang stabil ya sakit, dia bilang sakit ya stabil, itu aja sih, nggak maju nggak mundur. Karena kami PNS jadi ditanggung sama BPJS. Nah, tapi walaupun BPJS tetap aja kita beli, tetap aja kita bayar, karena BPJS sekarang nggak kayak BPJS dulu. BPJS sekarang maksudnya gini loh. Kalau kita di rumah sakit ada obat, oke, itu memang gratis ya, ruangnya, kamarnya, obatnya. Tapi kalau obat tuh nggak ada, kita dikasih resep, nebus keluar, nggak diganti. Kalau dulu kan diganti, sekarang nggak. Entah itu sekalipun 1 juta, 2 juta itu nggak diganti. Kalau dulu kan diganti dengan adanya kwitansi, sekarang nggak. Jadi ya mau tak mau kita harus siap duit. Kalau cerita duit, saya benar-benar tak punya duit. Bukan berarti saya minta kasih dari mereka orang-orang teman-teman, enggak. Yaitu setiap bulan tuh habis buat berobat, turun naik masim udah berapa, nah, makan minum sehari-hari udah berapa, belum lagi obat udah berapa. Jadi setiap bulan boleh dibilang kami itu tidak berduit, itulah istilah intinya. Nah habis untuk berobat, karena kan gini, setiap bulan masuk rumah sakit, setiap hari harus kontrol, turun naik maksim udah berapa, kan seperti itu kan. Ada obatnya tidak ada, kita tetap nebus di luar. Kadang-kadang saya tuh malas bawa suami kontrol, saya hanya nebus obat, nyambung obat sendiri, berarti beli itu. Nah kalau beli itu tidak cukup 1.000-2.000, itu 200-300 ribu itu udah pasti. Karena BPJS sekarang bukan kayak BPJS dulu, kita nuntut pun juga percuma. Saya pernah datang ke kantor BPJS karena memang udah peraturan, tetap nggak bisa. Ya kita terima apa adanya gitu. Sekalipun itu apa istilahnya obat, apa kata orang yang termurah sekalipun kita tetap harus beratus ribu juga keluar duitnya. Karena kan nggak cukup hanya 1 obat ya, banyak obat.
macam-macam obat maksud seperti itu. Karena kan ada jantung, ada ginjal, ada hati, ada saraf, belum lagi yang vitamin-vitamin seperti itu kan. Jadi itu duit semua. Itu ada saya buat resep. Tadi saya mau nebus, kena berhubung dengan dokter hari ini nggak ada, akhirnya belum saya tebus. Jadi saya ngambil di luar. Kalau nebus obat itu 500 tidak lari. Kalau di luar karena kan lengkap kan. Tapi kalau kita ke dokter ya nggak sampai sih, paling habis di waktu kita aja pulang balik gitu kan. Ya kalau masalah resep obatnya seperti ini, kan dokter itu kan tulis resep obat untuk kita kan. Nah setiap bulan kita tuh nyambung. Kalau kita ketemu dokter memang kita nggak bayar, tapi kalau kita nggak ketemu dokter kita nebus sendiri di luar seperti itu. Nah obat itu bukan hanya satu macam, biasanya tuh sampai lebih dari 5 macam bahkan sampai 10 macam. Nah 10 macam itu uang semua. Tadi kan rencana saya tadi itu kan bisa ketemu dengan dokter. Berhubungan dokter hari ini hari Kamis tidak ada yang masuk, nunggu besok hari saya nebus di luar. Karena kan kalau nggak nebus di luar obat udah keburu habis di rumah gitu. Nah, soalnya kalau saya nggak tebus atau saya nggak ngambil, kasih dia teriak-teriak, perutnya bengkak. Boleh datang ke mana? Kalau cerita bapak saya nggak kuat. Jadi kalau setiap bulan aku selalu uang, kami nggak punya uang, habis buat berobat. Belum gitu kalau mau terapi ada berapa duit kan? Kalau saya bawa dia turun naik Maxim itu tergantung jauh dekat. Kedua, Maxim itu tidak mau bawa orang sakit kayak saya karena dia tidak mau ngangkat-ngangkat, tahu ngangkat-ngangkatnya, nggak mau turun naikkan pasien gitu. Nah, otomatis saya pakai ambulan. Ambulan itu kan mahal. Jadi saya kemana-mana tuh pakai ambulan. Ambulan aja dari rumah saya ke Bayangkara itu 150 mintanya. Pulang balik itu udah 300. Itu baru kendaraan, belum yang lain-lain. Sedih kalau cerita sakit. Jadi saya kemana-mana tuh lebih banyak pakai ambulan. Karena Maxim nggak mau bawa. Sedangkan kalau ke Sudarso itu minta itu 200. Bayangkara itu 150 sekali jalan ya, sekali jalan bolak-balik dia berapa? Pikir nanya itu situ aja sih. Nah di sini kami keteteran soal biaya, soal duit, tenaga juga. Jadi di rumah itu saya itu sendiri, apapun sendiri, semuanya sendiri. Jadi saya tinggalkan dia sendiri, maka tuh saya mikir tadi itu. Tetap aja bayar bang, tetap bayar, tidak ada namanya gratis. Sebutnya sih tetap gratis. Tapi gratis itu 50.000, 100.000 tidak lari. Lagi juga kita kan nggak enak juga nggak ngasih kan. Saya memang belum pernah nyoba sih karena pernah nanya teman, sebutnya gratis tetap bayar. Jadi saya kemana-mana pakai ambulan Bayangkara. Karena ada kayak keluarga, satu walaupun bayar, kedua dia udah tahu seluk-beluk rumah saya, dan ketiga kalaupun saya pakai motor, suami tetap pakai ambulan, jadi saya tuh tidak bimbang dengan dia nurun naiknya suami gitu. Jadi itu memang benar-benar terbantu gitu. Dengan mereka udah tahu seluk-beluk rumah saya, kondisi bapaknya, kemanapun saya pakai ambulan mereka. Kadang-kadang juga saya pakai ambulan, motor saya setinggal di rumah sakit. Nah nanti malamnya atau besoknya atau mungkin ada waktu anak saya ngambil. Mungkin karena udah panggilan seperti itu barangkali ya. Kalau saya mau kembali ke Kristen juga nggak mungkin. Nah, jadi apapun itu saya tetap di Islam gitu. Nah, walaupun saya belum bisa ngaji, walaupun ngaji hanya untuk sendiri, walaupun saya sholat pun juga masih belang-belang kata orang seperti itu ya. Tapi saya tetap di pendiri yang sama yaitu Islam. Nah, kebetulan saya juga nggak pernah makan, tapi kalau nama kita silaturahmi itu kan hanya silaturahmi sekedar minum gitu ya, atau boleh dia bilang ada jajanan gitu kan, bagi saya itu nggak masalah, karena dia juga bukan buat kan, dia juga beli seperti itu, kayak roti-roti, biskuit-biskuit atau jajanan-jajanan pasar. Kalaupun ada makan istilahnya kayak Natal gitu ya, dia kan tahu kalau dia kan punya keluarga yang Muslim, nah jadi dia tahu. Walaupun kata orang mungkin di piringnya, di gelasnya atau di apalah. Sekarang kan tidak harus pakai piring mereka, pakai gelas mereka, kan sekarang ada yang istilahnya sekali pakai buang. Nah, kan ada istilahnya piring pakai kertas seperti itu ya. Nah, jadi kan nggak ngaruh.
Dan kayak minuman-minuman gelas itu nggak harus pakai gelas mereka, kita kan udah ada aqua atau pakai botol gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak masalah gitu. Itu aja sih. Kalau pas pengalaman pertama kali pakai hijab itu gimana? Pertama sih memang canggung, tapi dibilang canggung itu karena dulu saya ngajar, saya mantan guru. Kebetulan juga saya lulusan dari Penjaskes, saya guru Penjaskes. Sebelum saya ngajar atau sebelum saya berhijab, sebenarnya saya memang udah berhijab dari ikut-ikutan itu tadi, dari ikut-ikutan, tapi walaupun bongkar pasang kata orang kan, ya. Pas kebetulan saya ngajar, saya kuliah memang sudah pakai, cuman saya sempat buka karena saya ngajar itu di Kristen. Saya ngajar itu kurang lebih 20 tahun. Saya ngajar itu kan di yayasan Kristen dan di situ tidak boleh pakai hijab. Jadi saya bongkar pasang, awal boleh bongkar pasang dari rumah pakai hijab, masuk ke kantor Sapam saya buka. Kalau udah pulang jadi sama, masuk ke kantor Sapam saya pakai. Tapi lama-lama saya capek, jujur saya capek. Akhirnya saya nggak pakai. Selama saya ngajar saya nggak pakai. Setelah saya nggak ngajar saya pakai lagi. Karena kenapa nggak dibolehkan? Karena gini, karena di Kristen itu kan rata-rata mereka kan Kristen. Dia takut bingung, katanya kok ibu gurunya pakai hijab sementara mereka kan nggak pakai Kristen. Satu, kedua, saya ngajar juga kan pakai baju panjang seperti ini karena kebiasaan. Sama yayasan saya atau sama kepala yayasan saya itu nggak boleh. Saya harus pakai baju yang pendek sama dengan baju anak-anak. Kan kita kan dibagikan baju seragam kan. Akhirnya lama berjalan waktu, saya ikut gaya mereka. Saya pakai topi emang nggak boleh. Kalau berjemur sama-sama. Kalau panas sama-sama. Karena saya kan guru lapangan. Jadi yang ngikutin mereka. Karena kan istilahnya kan mereka punya aturan, jadi kita ngikut. Oke, berarti ibu pernah mantan guru ya? Iya, saya mantan guru Penjaskes. Kenapa ibu waktu itu berhenti? Saya berhenti mungkin juga memang karena kan istilahnya, satu, anak-anak saya udah selesai semua sekolah, udah selesai semua kuliah gitu kan. Kedua, suami saya udah mulai sakit-sakitan. Ketiga, sebenarnya bukan berhenti ya, mungkin udah sampai waktunya istirahat itu diistirahatkan. Karena kalau di Kristen itu kan tidak ada istilahnya pensiunan. Apa istilahnya? Kalau enggak kayak pegawai negeri, maksudnya maaf. Pegawai negeri itu kan ada masa kerjanya harus sekian tahun dipensiunkan. Iya. Nah, kalau di Kristen itu atau di yayasan itu, kalau selama mereka masih senang, masih suka sama kita tetap dipakaikan. Istilah kontrak kita tetap dilanjutin. Tapi kalau sekarang kan ada namanya anak baru. Nah, mungkin kita yang udah tua ini diakhirkan atau diistirahat. Jadi seperti itu. Jadi saya disuruh memilih mau lanjut kontrak atau istirahat. Saya milih untuk istirahat karena saya juga udah capeknya gini, anak-anak pun udah selesai sekolah, udah selesai kuliah, suami juga udah mulai sakit-sakitan gitu, seperti itu sih alasan sebenarnya. Kalau memang saya masih tetap lanjut, mungkin saya udah P3AK. Udah P3K ya? Bisa ikut P3K. Oh, bisa ikut P3K. Karena saya kan nggak tahu juga sih, mungkin karena jodoh-jodohnya orang juga kan, karena teman saya seusia dengan saya masih bisa ikut P3 yang pertama awal kali. Saya megangnya di SD, tapi diperbantukan ke TK dengan SMP. Karena di yayasan kami di situ sistemnya gini, guru TK harus bisa ke SMP, guru SMP juga harus bisa ke TK, dan TK juga bisa ke SD. Jadi sesuai dengan bidangnya. Karena saya kan guru Penjaskes. Berarti kan bisa ke TK, bisa ke SD, bisa ke SMP seperti itu. Lain kayak dengan guru mata pelajaran itu beda. Nah, kayak Mandarin bisa ke TK, ke SD, ke SMP. TIK sama juga bisa ke SD, ke TK, ke SMP. Karena saya guru Penjas bisa ke TK, ke SD, ke SMP. Tergantung di mana jadwal saya. Jadi kita merangkap. Jadi saya milih untuk istirahat aja. Karena kayak dengan 20 tahun udah cukup. Tahu Kanaan Serdang? Situlah saya ngajar. Rata-rata Kristen yang Muslim cuma berdua. Saya guru Penjas, yang satu guru lupa saya nama tuh. Kita sama. Tidak ada istilah guru Kristen, tidak ada istilah guru Muslim, sama. Cuman dari berpakaian aja itu kemarin yang mungkin boleh ditekankan, kita nyesuaikan gitu. Itu aja sih. Cuman satu mungkin boleh dibilang, karena kan gini,
kami jam 6 harus sudah on time di sekolahan. Satu, kedua, kami sistemnya absen itu bukan pakai tanda tangan tapi pakai sidik jari. Nah, pakai sidik jarinya itu kita nggak bisa mengelak atau menghindar ya. Karena kan sidik jari orang tuh kan berbeda-beda. Iya betul. Nggak bisa diabsenkan. Iya nggak bisa. Satu kali sidik jari, satu kali biru, 2 biru, 3 biru, 4, 5. Misal kalau kita merah kita di out kan. Oh. Di out langsung sehingga setidak kita disidangkan dulu, dipertanyakan dulu kenapa itu aja. Satu, kedua, selama saya ngajar karena kita ikut peraturan mereka ya. Ada namanya setiap hari itu apa nama istilah saya sampai lupa, doa bersama, tapi di dalam itu bukan doa bersama, saya lupa namanya. Jadi kebaktian entah apa saya lupa namanya. Kita harus ngikut mereka walaupun hanya duduk diam dan dengar gitu. Tapi kita sama-sama harus ada di lingkungan situ, berdoa bersama, ibarat seperti itu. Pesan saya sih untuk teman juga saudara saya, karena saudara saya udah banyak yang muslim ya, walaupun bukan saudara kandung, masih saudara sepupu ataupun juga ponakan. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin, kalau kita udah menentukan untuk masuk Islam, jangan disepelekan atau mungkin jangan diabaikan atau mungkin jangan hanya Islam KTP seperti itu. Jadi kita harus benar-benar belajar seperti apa sih gitu. Itu aja sih. Nah, kalau bisa, sebisa mungkin itu pesan saya. Karena saya sendiri yang udah ngalami, walaupun tadi awalnya saya Kristen, sampai hari ini saya tetap berusaha tuh tetap di Islam.